Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maun Govilian Channel. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal nomor 129 SPMB PKN STAN tahun 2016. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol merah di pojok kanan bawah ya. Jangan lupa subscribe. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 129. I would rather blah 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 a movie alone than work with you. A. Being watched. B. Watch. C. Watched. Yang D. Watching. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah would rather. Nah, setelah ini kita harus tahu bagaimana pola penggunaan would rather. Would rather ini selalu diikuti oleh bare infinitive. Ingat ya, selalu diikuti oleh bare infinitive. Lalu apa itu bare infinitive? Bare infinitive adalah to infinitive yang dihilangkan to-nya. Misalnya nih, to infinitive adalah to go, kita hilangkan to-nya, maka tersisa go yang disebut bare infinitive. Lalu misalnya lagi to teach, kita hilangkan to-nya menjadi teach, dan teach di sini disebut bare infinitive. Contoh yang lain misalnya to run. Nah, to-nya kita hilangkan maka run disebut bare infinitive. Sehingga bare infinitive ini adalah kata kerja yang depannya tidak diawali oleh to, dan tidak boleh juga diakhiri dengan s atau ed maupun ing. Dalam kata lain, bare infinitive ini bisa kita sebut sebagai kata kerja dasar, yaitu kata kerja yang masih murni, kata kerja yang belum berubah sama sekali. Oke, jadi would rather diikuti oleh bare infinitive atau kata kerja dasar, atau kata kerja murni, kata kerja yang belum berubah sama sekali. Sekarang kita lihat opsi jawaban soal nomor 129. Langsung kita eliminasi ya. Nah, opsi A di sini ada being. Bener nggak? Salah. Kemudian di sini juga ada ed, sehingga opsi A ini salah. Lalu opsi B di sini watch. Di sini watch merupakan kata kerja dasar ya, nggak ada akhiran apa-apa, sehingga jawaban untuk nomor 129 adalah B. Kemudian kita lihat opsi C, di sini ada D, salah, nggak boleh ya. Kemudian yang D opsinya ada ing-nya, salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 129 adalah watch. Oke, sekarang kita ulangi tadi kenapa kita jawab watch. Yang pertama karena would rather ini selalu diikuti oleh bare infinitive, yaitu kata kerja yang masih murni, kata kerja dasar, kata kerja yang belum berubah sama sekali. Dari opsi A sampai opsi D, kata kerja yang belum berubah adalah opsi B, yaitu watch. Opsi A terdapat being dan kata kerjanya sudah berubah berakhiran dengan ed. Opsi C, watch, sudah berubah dengan ed. Kemudian opsi D, watching, watch sudah ditambahi dengan ing, sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, mudah ya. Jadi hal yang perlu teman-teman ingat hanya satu, yaitu would rather diikuti oleh bare infinitive. Nah, sekarang kita review sedikit materi terkait would rather ini. Would rather ini dalam soal SPMBPKN STAN biasanya itu muncul ke dalam dua materi. Yang pertama adalah materi preference dan yang kedua adalah materi subjunctive. Nah, kedua materi ini memiliki pola yang berbeda. Sekarang kita lihat ya pola penggunaannya dalam materi preference dan pola penggunaan dalam materi subjunctive. Yang pertama adalah pola penggunaan dalam materi preference. Oke, preference adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan tingkat kesukaan ya. Kemudian pola penggunaannya adalah subjek diikuti oleh would rather, kemudian diikuti oleh bare infinitive ya. Kalau dalam preference ini sangat sederhana. Yang perlu teman-teman ingat hanya setelah would rather itu diikuti oleh bare infinitive. Kemudian yang kedua, subjunctive. Apa itu subjunctive? Subjunctive adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan harapan. Nah, biasanya ini harapannya berlawanan dengan fakta. Pola penggunaan subjunctive berbeda dengan pola penggunaan preference. Di sini kita lihat subjek
diikuti oleh would rather, diikuti oleh subjek kedua. Nah, ini yang membedakan dengan preference. Kalau preference setelah would rather itu langsung diikuti oleh bare infinitive. Dalam subjunctive setelah would rather itu ada subjek lagi, yaitu subjek kedua. Baru setelah itu ada verb. Nah, verbnya ini tergantung dengan faktanya. Jadi teman-teman harus hati-hati jika dalam soal menemukan would rather yang diikuti oleh subjek kedua. Yang pertama, apabila faktanya present atau future, maka yang digunakan adalah verb 2. Dalam kata lain, apabila kalimatnya itu present atau future, maka verb setelah subjek kedua adalah verb 2 atau past tense. Kemudian yang B, apabila faktanya past, maka setelah subjek kedua digunakan had plus verb 3. Atau apabila kalimatnya adalah past tense, maka setelah subjek kedua digunakan perfect tense. Dalam kata lain, tenses untuk subjunctive setelah subjek kedua ini turun satu tingkat dari tenses pada kalimat aslinya atau faktanya. Kita lihat di sini ya, faktanya present atau future. Kita lihat di sini faktanya present atau future setelah subjek kedua pakai verb 2 sehingga past tense ya. Jadi dari present turun ke past. Kemudian yang ke B, faktanya past atau kalimat past tense setelah subjek kedua digunakan had plus verb 3 atau perfect tense. Dari past tense turun tensesnya menjadi perfect tense. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama adalah preference. Nomor 1, he would rather bla 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 a text message than make a phone call. Oke, opsi yang A send, yang B send, yang C sends, dan yang D sending. Oke, sekarang kita lihat kata kuncinya adalah would rather. Karena di sini ada would rather, maka jawabannya adalah bare infinitive. Di antara opsi A sampai D yang merupakan bare infinitive yang mana? Betul sekali, yang merupakan bare infinitive adalah opsi A. Yang B ini adalah verb kedua dari send ya. Di sini harusnya pakai nd kalau verb pertama. Kemudian yang C sudah diakhiri dengan s, kemudian yang D diakhiri dengan ing sehingga salah. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2. They'd rather bla 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 at home tonight. Oke, di sini kita lihat di sini ada koma ed rather. Jadi would rather itu boleh disingkat dengan bentuk seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman di soal menemui bentuk yang seperti ini, itu adalah kependekan dari would rather. Jadi jangan bingung. Kemudian kita lihat opsinya A, not eating, B, not eat, C, don't eat, D, didn't eat. Sekarang kata kuncinya adalah would rather. Oke, teman-teman pasti masih ingat would rather itu diikuti oleh bare infinitive. Nah, di sini ada not ya, berarti di sini adalah kalimat negatif. Dalam kalimat negatif itu kita tinggal menambahkan not saja di depan bare infinitive. Gitu ya. Sehingga opsi yang benar adalah B, not eat. Not diikuti oleh bare infinitive. Kemudian opsi yang A kenapa salah? Karena di sini ada ing. Opsi C kenapa salah? Karena dia pakai don't. Kemudian yang D kenapa salah? Karena dia pakai didn't. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. We would rather study for the final exam tomorrow better than go shopping. Oke, ini saya ambil dari soal error recognition USM STAN tahun 2010. Oke, untuk mengerjakan soal error recognition, yang harus kita lakukan adalah melihat setiap opsi jawaban, kemudian kita sangkutkan atau kaitkan dengan kata-kata sudah atau sebelumnya. Yang pertama adalah study. Benar nggak ini? Benar, karena di sini ada would rather. Would rather itu diikuti oleh bare infinitive, sedangkan study ini adalah bare infinitive sehingga benar. Kemudian the ini diikuti oleh final exam. Final exam ini adalah noun. The diikuti oleh noun, berarti tidak masalah ya. Maka yang ini adalah benar. Kemudian better than. Nah, ini nih, ini yang harus kita perhatikan. Oke, sekarang teman-teman lihat di sini ada would rather, kemudian a text message di sini ada apa? Di sini ada then. Oke, jadi yang nomor 3, contoh nomor 3 ini better than benar nggak? Salah, seharusnya adalah
then saja ya. Sehingga nomor 3 jawaban yang salah adalah yang ini, opsi yang C ya, harusnya then. Karena would rather itu pasangannya then. Better than ini adalah pasangannya like. Jadi kalau kita mau pakai better than, maka would rather-nya ini harus kita ganti menjadi like. Sehingga menjadi we like to study for the final exam tomorrow better than go shopping. Nah, kalau kita mau pakai would rather, maka we would rather study for the final exam tomorrow than go shopping. Oke ya. Sehingga opsi yang salah adalah yang ini nih, opsi yang C. Sehingga jawabannya yang ini. Kemudian kita lihat di sini ada shopping. Go diikuti oleh gerund. Boleh ya. Go itu boleh diikuti oleh to infinitive maupun gerund. Nah, go itu diikuti gerund ketika menunjukkan sesuatu yang sifatnya hiburan, kayak misalnya go shopping, belanja itu kan hiburan ya. Go shopping, terus go climbing, pergi mendaki, terus go swimming, itu boleh. Nah, selain sesuatu yang sifatnya hiburan, go itu biasanya diikuti oleh to infinitive, sehingga ini adalah benar. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman sudah paham ya terkait penggunaan would rather dalam materi preference. Jadi sedikit kita simpulkan, setelah would rather ini selalu diikuti oleh bare infinitive. Kemudian apabila setelah would rather ini negatif, maka tinggal menambahkan not dan tetap diikuti oleh bare infinitive. Kemudian yang ketiga, would rather itu diikuti oleh then, bukan better than. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal subjunctive. Nomor 1, I'd rather you bla 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 me the truth. Oke, sekarang kita cari kata kuncinya. Betul sekali, kata kunci pertama adalah would rather. Dan kata kunci kedua adalah you. Oke, teman-teman pasti masih ingat ya. Apabila setelah would rather itu ada subjek kedua, maka masuk ke materi subjunctive. Nah, verb setelah subjek kedua ini menyesuaikan tergantung dengan faktanya. Apabila faktanya present atau future, maka nanti jawabannya adalah verb 2. Apabila faktanya adalah past tense, maka nanti jawabannya adalah had plus verb 3. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Faktanya kita lihat ini present, future atau past. Kalau kita lihat I would rather you bla 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 me the truth. Di sini nggak ada keterangan waktu ya, nggak ada keterangan waktu present, future atau past. Tapi kita artikan soalnya I would rather you bla 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 me the truth. Kata kerjanya adalah tell, told dan lain-lain ya. Artinya adalah menceritakan. Sehingga kalau kita artikan saya lebih suka kamu menceritakan kepadaku kebenarannya. Kira-kira ini kejadiannya udah lampau atau present atau future? Oke, jadi kejadian di sini adalah present tense karena di sini tidak ada keterangan yang menyatakan masa lampau, juga nggak ada keterangan yang menyatakan future. Kalau kita artikan di sini, kejadian di sini adalah present tense, sehingga karena kalimatnya adalah present tense, maka jawabannya adalah verb 2. Nah, yang verb 2 yang mana? Opsi jawaban yang A. Told. Told ini adalah verb kedua dari tell. Sehingga B salah karena tell ini adalah verb 1, yang C salah karena terdapat will, kemudian yang D salah karena ada had di sini. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. I'd rather you bla 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 last night. Oke, di sini kata kunci yang pertama adalah would rather. Kata kunci kedua adalah you. Sehingga jelas ya, soal ini masuk ke materi subjunctive. Ingat, apabila setelah would rather ada subjek lagi, maka verb di sini mengikuti tensesnya. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada keterangan waktu last night. Last night itu artinya apa? Kemarin. Sehingga tenses dalam kalimat ini adalah past tense. Kalau tensesnya past tense, maka jawabannya adalah had plus verb 3. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi B. Di sini ada had plus verb 3, yaitu had plus gone. Di sini kalimatnya negatif ya. Karena kalimatnya negatif, maka di sini kita tinggal tambahkan not saja di belakangnya had. Sehingga jawaban yang benar adalah had not gone out. Kemudian yang A kenapa salah? Karena di sini pakai didn't go out. Ini adalah verb kedua.
Kemudian C salah karena di sini langsung pakai not, nggak pakai had. Kemudian yang D salah karena di sini pakai don't, nggak pakai had not. Oke ya, saya rasa sampai sini teman-teman sudah paham. Jadi tips untuk mengerjakan would rather dalam materi subjunctive yang pertama adalah harus kita temukan kata kunci would rather dulu. Kemudian apabila setelah would rather ada subjek kedua, maka kita harus lihat tensesnya. Nah, tenses itu bisa kita lihat dari kata keterangan. Namun, kalau nggak ada kata keterangan seperti nomor 1 ini, maka kalimatnya bisa kita artikan. Nah, setelah kita artikan itu nanti kita tahu kejadiannya kira-kira present, future, atau past. Namun, apabila ada kata keterangannya seperti soal nomor 2 ini, maka lebih memudahkan ya. Nah, apabila tensesnya present tense, maka setelah subjek kedua diikuti oleh verb 2. Kemudian apabila tensesnya adalah past tense, maka setelah subjek kedua jawabannya adalah had plus verb 3. Dalam kata lain, tenses untuk subjunctive ini turun satu tingkat ya, dari present menjadi past, dari past menjadi perfect tense. Oke, demikian pembahasan soal dan materi terkait would rather. Sedikit kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah yang pertama, apabila kita menemukan would rather di dalam soal, maka kita lihat setelah would rather ada subjek kedua atau tidak. Kalau tidak ada subjek kedua, maka jawabannya sudah pasti bare infinitive. Apabila kalimatnya adalah present atau future, maka jawabannya adalah verb 2. Apabila kalimatnya past, maka jawabannya adalah had plus verb 3. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan nomor 2 adalah would rather itu pasangannya adalah then. Kemudian apabila setelah would rather itu kalimatnya negatif, maka kita tinggal menambahkan not saja sebelum kata kerja. Oke, demikian pembahasan terkait materi would rather ini. Semoga teman-teman paham ya, sehingga nanti ketika melakukan tes yang sesungguhnya dapat menjawab dengan benar dan mendapatkan poin yang maksimal. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau apabila mungkin jawaban teman-teman berbeda dengan apa yang telah saya bahas di sini, silahkan juga tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Jangan lupa juga untuk tag description box karena saya biasanya meletakkan link-link penting di sana, misalnya materi-materi atau soal-soal yang sudah saya bahas sebelumnya, kemudian juga link Instagram, Facebook, dan blog. Jangan lupa juga follow Instagram saya untuk mendapatkan update soal-soal yang telah saya kerjakan. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk melakukan pembahasan soal-soal selanjutnya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.